Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah enjing menika kita saged makembal malih nglajengaken waosan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kangge pribadi lan masyarakat, lan kita sasampunipun bahas babagan azab kubur lan ugi sebab-sebabipun. Enjing menika kita tumugi inggih menika tondo-tondo kiamat. Dados sasampunipun tiyang kala wau seda lajeng wonten alam barzah. Alam barzah niki mboten wonten patese kejawi ngantos dumugi duginipun kiamat. Sehingga wonten alam barzah menika wonten ingkang 7.000 taun, 2.000 taun lan mbok menawi langkung dangu malih ngantos samangke dugi kiamat. Pramila kalajenganipun nggih menika saderengipun kiamat menika wonten tanda-tandhanipun. Tanda kiamat menika samboten-botene wonten 3 ingkang sepindah. Tanda kiamat ingkang sampun lumampah boten wangsul malih nggih. Kados tanda kiamat nalika bulan menika sigar niku nate kedadosan. Terbudi Allah Subhanahu wa taala ngendikaken iqtarabatis saah wan saqal qamar. Kiamat wis cedhak, bulan wis sigar. Wonten surat Al-Qamar. Menika tanda-tanda ingkang boten saged wangsul malih. Lajeng kados ugi tanda wafatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki ugi tanda kiamat. Lajeng ugi napa ingkang dipun sebataken wonten setunggalipun hadis, bu'istu ana wa sa'ata kahataini wa asyara bi isba'aihi as-sababati wal wusta. Jarak diutus aku karo kiamat kuwi kaya driji iki. Beliau gabunge antara telunjuk kali jari tengah. Jadi menika salah setunggalipun tanda-tanda. Lajeng ingkang nomor kalih menika tanda ingkang nembe dugi lan badhe keulang-ulang malih. Kados menapa antawisipun sepindah menika tersebarnya kebodohan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendikaken inna baina yaday sa'ah al-ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yarfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-harj wal harbu al-qatlu. Menjelang datangnya hari kiamat ana tanda-tanda yaitu kebodohan. Kebodohan ini diturunkan, ilmu diangkat, banyak terjadi al-hajr, al-haraj menika
pembunuhan. Ini diantara tanda-tanda banyaknya fitnah, pembunuhan, penenggelaman. Niki kados kita pirsani sakniki kados wonten panggenan-panggenan ingkang perang niku nyawa kados dene mboten diaji. Ini termasuk tanda kiamat. Semoga nomor kali ini yang tanda sedang terjadi dan terus berulang, banyak orang-orang yang murtad. Kata tiang-tiang ingkang murtad. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan, inna baina yaday sa'ah fitanan kakita illail mudlim. Saat temene nyedai dina kiamat kuwi bakal teko fitnah kang akeh. Yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Nang ngendi ana wanci esuk wong kono mau iman, bareng ana wanci sore dheweke dadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore iman, esoke kafir. Jenengan mbok menawi nggih ugi mireng seperanganipun nggih teng pundi tiyang kala nggih sampun haji. Lajeng piyambakipun kala wau didangu dai kondang tegesipun dikomisi kono. Lajeng akhiripun menika sakniki ndereki agama Buddha suci. Riyen niku Menteri BUMN, Pak. Itu luar biasa fitnah kekafiran kalau wau, kemurtadan itu seperti itu sampai orang sudah tidak mengenal lagi. Mila Rasulullah ngendikaken badirul bil a'mali fitanan kakita ilal mudlir yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Kaki-kaki anggone nindakne amal sadurunge teko fitnah kaya dene potongan-potongan wengi kang peteng dedet. Ana ngendi wanci esuk dhewe iman, ana sorene dhewe kafir, utawa ana sore dhewe iman banjur ana esuk dheweke dadi kafir. Napa betake ngedol agamane pinangka kanggo nggayuh gemerlape donya. Ini fitnah-fitnah seperti ini banyak. Ya, menapa meneh wonten lereng-lereng pelosok-pelosok itu banyak sekali misionaris. Mereka tidak berdebat tentang masalah agama, tapi yang mereka bawakan adalah sembako, kebutuhannya dibantu niku wis kata sing jemrindel, Pak. Itu banyak. Lah kowe agamamu ora ana sing nulung kowe kok. Tapi malah agama kuwi wis rasah dalil-dalilan kowe tak tanggung, kowe tak bantu. Sehingga banyak yang masuk Kristen. Itu cuman modal apa? Sembako. Makanya kita harus berhati-hati dan menguatkan akidah kita. Lajeng banyak terjadi pembunuhan seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waladhi nafsi biyadihi la tadhhabu dunya hatta ya'tiya 'alan nasi yaumun la yadri al-qatil fima qatala wa la maqtulu fima qutila faqila kaifa yakunu dhalik qal al-hars al-qatilu wal maqtulu finnar." Rasulullah ngantos ngendikaken, pemijat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah dunia ini lenyap sehingga datang kepada manusia suatu hari di mana seorang pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Demikian pula orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Beliau ditanya, bagaimana itu bisa terjadi? Beliau menjawab, banyaknya pembunuhan
orang yang membunuh dan terbunuh berada di dalam neraka. Itu fitnah-fitnah kalau wau. Ya jenengan saged mirsani Pak. Wonten-wonten negeri luar niku angger darai depresi itu mengambil tembak kemudian masuk di kampus-kampus ataupun sekolahan kemudian diberondongke. Itu karena apa? Karena memang ini tanda-tanda di antara tanda-tanda kiamat, nyawa itu seakan murah. Kemudian yang keempat, ini masih yang sedang terjadi dan akan terulang. Niku banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kalau cek dia niku jelas wing-wing betul Bu. Jelas betul Bu. Wing-wing jelas. Di antara tanda kiamat yang sedang terjadi dan akan terulang itu yang keempat, wanita banyak yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayakunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala surujin ka asbahir rijali yanziluna ala abwabil masajid nisa'uhum kasiyatun ariyatun. Akan ada di akhir umatku, ya akhir zaman, kaum pria yang menunggangi pelana-pelana besar kendaraan sehingga mereka datang ke pintu-pintu masjid. Ya. Demikian pula banyaknya wanita-wanita yang mereka berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pakaian tapi telanjang itu ada 3 penjelasan. Yang pertama, dia pakaian tetapi ketat sehingga membentuk lekuk tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, transparan, tembus ataupun kelihatan apa yang kulit di dalam. Yang ketiga, kecil. Oleh karena itu menika kedatipun dilaraken. Dadi nek mawi pakaian-pakaian kados umume tiyang kalau among tamu sing tembus pandang nika napa namine Bu? Napa namine nika sing semrawong nika? Nika boten angsal dipun agem nggih. Niku termasuk masuk dalam hadis larangan menika. Kemudian yang kelima yaitu wanita lebih banyak dari laki-laki. Niki tanda-tanda kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan min asrati saati ayyakillal ilmu wa yatharul jahlu wa yatharuz zina wa taksara wa takfarun nisa'u wa yakullar rijalu hatta yakunu li khamsina imra'atan al-qayyimu al-wahid. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah sedikitnya ilmu, merajalelanya kebodohan dan perzinaan, dan sedikitnya kaum laki-laki. Ngantos-ngantos dipun sebataken sehingga 50 orang wanita itu hanya dapat 1 orang penanggung saja. Tegese perbandingannya kados ngaten. Ini mulai disebutkan Pak, kados di negeri-negeri Persia itu mereka sudah mengalami kekurangan laki-laki, di mana terjadi perang banyak laki-laki yang terbunuh sehingga yang perempuan ini sangat banyak dan tidak pada memiliki suami. Mula sing wingking ibu-ibu niku sih gadah garwa niku sing gemati Bu nggih. Nah, sing semangat ngeten niku diopeni tenanan niku soal niku barang langka. Niku kudu digemateni, gemati ora kok gemati lho nggih. Ampun klentu.
Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dikatakan wa yura rajulu al-wahidu yadbauhu arba'una imra'atan, dan seorang laki-laki akan diikuti oleh 40 orang wanita yang mereka ingin bersenang-senang dengannya karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Ini tanda-tanda kiamat tersebut. Kemudian yang keenam, merajalelanya para peminum khamr dan perzinaan. Ini merajalela. Min asrati sa'a ayurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yushrabul khamru wa yadhara zina. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu ini dihilangkan, menguatnya kebodohan, khamr diminum, dan merebaknya perzinaan secara terang-terangan. Bahkan nyuwun sewu wal iyadu billah, itu kadang-kadang perzinaan, pelacuran itu akhirnya dikumpulkan jadi lokalisasi. Ini masuk dalam kategori tanda-tanda. Alasannya napa ben sisan mlumpuk nang kono. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau kemaksiatan merajalela itu imma datang kiamat atau akan mendatangkan azab. Menika. Kemudian sampai nanti pada puncak parahnya, Bapak Ibu rahimanallah, disebutkan dalam satu hadis, waladhi nafsi biyadih la tafna hadhil umma hatta yakuma rajulu ilal mar'ati fayaftarishaha fit tariq fayakuna hiyaruhum yawma idin man yakunu waraitaha wara'a hadzal haid. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Rasulullah, dunia itu ora bakal ilang nganti wong lanang kono mau nekani wong wadon kuwi nganti dilakoni turut dalan-dalan. Oke wong sing nglakoni kados ngoten menika. Nggih wal iyadu billah, hal ini seperti di negara-negara kafir, negara-negara luar atau tempat-tempat di Indonesia ini sebagiannya. Ini saya mendapatkan bocoran ya dari orang Lombok, seorang ustadz. Di sana itu ada tempat-tempat di mana kalau masuk di situ orang itu harus dibebaskan. Coba bayangkan Pak, ini mengerikan ya, dalam arti mereka dibebaskan, mau klamben apa ora harus dibarlahke. Wal iyadu billah. Itu ada tempat-tempat seperti itu. Sehingga orang yang paling baik di antara mereka itu mereka yang berkata, umpama kowe ngadoh sithik saka kene utawa nang mburi tembok iki. Maksudnya apa? Maksudnya mbok yo aja nglakoni cetha melo-melo seperti itu. Saking parahnya keadaan seperti itu, nggih. Tanda kiamat kalau wau. Kemudian yang ketujuh, munculnya 30 pendusta yang mengaku nabi. Niki sudah dimulai sejak Rasulullah. Itu ada Musailamah al-Kadzab, sampai pada saat zaman-zaman kita orang yang mengaku sinten yang membuat agama Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad dan juga Lia Eden dan banyak sekali Musaddiq, itu orang-orang yang ngaku nabi. Itu dulu pernah kita sampaikan, kok nabi kok ngaku jeneng kok Darsono, iki leh selawat para ya Allah niku. Allahumma sholli Darsono Muhammad. Maka ini merupakan kekafiran nih, kalau dia tidak bertobat itu bisa kafir. Dan yang kedelapan, hilangnya amanah. Di mana Rasulullah menyebutkan idza dhayi'atil amanah fantadir sa'ah. Qala kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Qal idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah.
menawa wis disia-siake amanah tunggunen kiamat. Lajeng Abu Hurairah nika tanglet, ya Rasulullah, pripun kok amanah saged dipun sia-siakne? Lajeng Rasulullah SAW jawab, menawa urusan kuwi dipasrahke karo dudu ahline, tunggunen kiamat. Nggih, mula nek jenengan katosaken sakniki Bapak Ibu Allah, nggih, niku rata-rata tiyang-tiyang ingkang nyepeng kekuasaan niku sing duweni gedhe duwite, nggih to? Angger darai duwite kowe iso menang. Niku kados ngeten menika. Mbah kuwi iso, mbah kuwi ora, mbah kuwi ahline, mbah kuwi mboten, angger darai iso nyebar duit niku kathah menangi. Napa melih wonten masyarakat kita niki nyuwun sewu niku nggih kathah sing dereng paham menawi kados ngeten menika, termasuk suap menyuap niku larangan ageng, nggih. Malahan salok do keporo ngarep-arep iki nek ra nek serangan fajar to iki malah ngarep-arep, nggih. Iki teh adem bae amplop blas sing metu tadi, ya, seperti itu. Inilah menunjukkan tentang jauhnya dari ajaran agama. Umpama duki purun apa mboten Pak Bu? Tek meneng wae. Waduh iki. Niki kedah kita. Kedah kita nek niku kok kangge napa nyogok niku ampun purun, nggih. Lek niku tak jatah ya siji ning jolali kowe kudu sing iki. Kamangka ning ngene iku jane sing nika. Gandeng niki sine loro, abang loro umpamane. Niku akhire pripun? Ya wis lah ra apa-apa. Umpami tiyang kelulusan jang meleh aku tak tampa tok niku gah nyoblos, ngono kuwi gak apa-apa. Niki nggih tambah parah. Tambah parah. Ya soalnya enten kula mireng niku sing sanjang tampa duwite tok wis ora usah dicoblos. Niki mboten angsal, nggih pisan niku mriko sampun menik-menik lah ngitung, nggih to, iki engko aku entuk wong 300, nggih. Barang ngono gek ora nyoblos, niku lak wis nampa suwape gek mengkhianati janjinya lah malah double niki. Maka ini juga tidak boleh. Aduh wis bacut aku. Mbak mau wis bacut, nggih, supados menika mboten dipun tampi malih, nggih. Nyuwun sewu, awake dhewe niki sampun ngaos, niku nek saged dibentenke kalih sing dereng ngertos Bapak Ibu rahimakumullah, nggih. Ora kok malah ngarep-ngarep ndang gorine amplope. Jangan sampai, nggih. Kita lanjutkan karena momennya ini pas pilkada, tadi kalau singgung seketik. Kemudian yang ke-9, ditenggelamkannya manusia, dilempari batu, dirubah wajahnya, serta merajalelanya musik dan nyanyian. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Sayakunu fi akhir zaman hasbun wa qadfun wa maslun. Kila wa mata dalika ya Rasulullah qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat wastuhillatil khamru. Ana akhir zamanku bakal teko peristiwa-peristiwa wong padha dikelemke ana jroning bumi. Ya dadi napa di bleseke. Saya menyaksikan sendiri Pak, buatan Indonesia nggih. Bagaimana sekelompok orang itu banyak itu do jogetan lanang wedok, tahu-tahu nikine wableng, blem, mlebet. Itu terjadi. Kados menawi wonten Indonesia nggih wonten. Nggih niku wonten desa Legentang, wonten pundi daerah caket Wonosobo. Nggih. Teng pundi daerah makmur, daerah subur, ning saben-saben asile niku kangge lenggeran, kangge jogetan, kangge
kados ngeten niku dem-deman akhirnya napa gunung pengampun-ampun niki potol beleng nglewati sawah nglewati kali niku tutupke desa niku blek dugi mriki tugune enten Pak kangge ngemuti nggih hal ini bukan mustahil bukan mustahil nek Allah mboten ingkang jalanke niku gunung jeglok niku mesti tiba nang cekete mriku nggih napa mboten niki saged nglewati sawah nglewati kali niku wamblek wonten desa niku kemudian udan terus gluduk niku jek padha jogetan padha dem-deman ngeten niku akhire diblek niku mati danten mula nek jenengan niku mirsani kahanan kok dereng saged ngrobah umpami nggih nek cokean campur sari dan lain sebagainya itu lebih baik itu menghindar sebab napa menawi wonten azab jangan sampai kita terkena azab ngeten nggih Pak Bu nggih napa menawi napa wonten salebetipun kalau mau kok enek mirase barang wah niku bahaya. Lajeng nomor 11 diantaranya juga berlomba-lomba menghias masjid niku nggih enten ya di mana banyak orang itu menghias masjid kalau memperluas itu tidak masalah tapi kalau dihias di dalamnya sehingga apa disebutkan dalam satu hadis la taqum sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid tidak akan terjadi hari kiamat hingga orang-orang berlomba dalam kemegahan masjid. Kemudian Ibnu Abbas piyambakipun ngendikaken la tuzahrifu naha kama zahrafatil yahudu wa nasara bakal dihiasi masjid kuno mau kaya dene bangsa Yahudi Nasrani anggone menghias tempat ibadah mereka. Dan yang ke-11 waktu itu terasa singkat nggih yataqarrabu zaman wa yanqusul amal waktu semakin berdekatan semakin cepat amal itu kurang niki saged kita raosaken Mbak nggih rumangsaku akeh bar minggu bar ngono kok Setu iki seminggu meneh itu memang seperti itu jadi waktu terasa sangat singkat kemudian ke-12 orang yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam niki tidak boleh jadi kalau mau nyemir itu boleh Pak sunnah tapi tidak boleh warna hitam jenengan nyuwun warna coklat tua itu boleh nggih dan ini sebenarnya amalan sunnah yang dibolehkan dan orang banyak meninggalkan ya mau orang itu mengamalkan nyemir nih delalah keliru karena tidak pernah ngaji delalah sing disemir enggak semir napa ireng nah ngeten Mbak tapi kalau seandainya mereka mau ngaji mau bertanya niku angsal nyemir ini bagian dari sunnah itu angsal bagus nih ini sunnah tapi dihindari warna hitam aku semir lek neng golekno coklat peteng kaya warna katok polisi boleh enggak apa-apa ini ora perlu melu-melu cah nom-nom gitu disulake putih saloke diseling terus meneh ijo harus tuwek mengko ora patut ya ben gawe lho umpamane nggih ane yang nggih boten pantas nggih niku angsal jadi Rasulullah menyebutkan yakunu qaumun yahtadibun fi akhir zaman bisyawadi kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah bakal teko akhir zaman salah sawijining kaum sing nyemir rambuté karo werna ireng kaya dene dodo-dodo manuk merpati
mereka tidak pernah mencium harumnya surga. Ini larangan keras, termasuk ibu-ibu itu boleh menyemir, dihindari warna hitam. Ibu Bu. Jadi jangan warna hitam. Mboten napa-napa. Rada semula kuning enggak apa-apa. Itu dibolehkan. Kalau kok repot bisa beli sendiri ada. Beli untuk yang herbal ada. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan ghayyiru hadza bi syai'in wastanibus sawat. Ubahlah uban-uban itu dengan sesuatu. Ini perintah Rasulullah. Tegesin apa? Sing luwane akeh oleh dirubah ning hindarono warna ireng ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibolehkan dan banyak sunnah yang ditinggalkan. Kemudian yang ke-13 banyak terjadi gempa. Kados kita bersani, dula-dula ketika berhenti sebentar, tahu-tahu wonten sing gempa malih. Kados wonten Sumatera, kados wonten pundi caket Merak mriku, lajeng teng Lombok, lajeng teng Jogja, terus mawon. Maka ini disebabkan memang di antara tanda-tanda kiamat. Ning mboten perlu kok diselewengke kuwi sing nyangga kuwi wis kesel iki. Dadi ya arep alian. Ini tidak benar. Begitu pula kok orang ngakoni datang dari Allah. Aku lempengan bumine wis retak, ya itu memang retak tapi ada sebabnya, karena diantaranya adalah banyaknya kemaksiatan. Kemudian yang ke-14 diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan. Ini seperti yang kita sampaikan min asratis sa'a ayarfa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Di antara tanda kiamat itu hilangnya ilmu dan menyebarnya atau menetapnya kebodohan. Jadi kita harus memerangi kekurangan yang ada pada diri kita. Dan yang ke-15, manusia saling berbangga dalam mendirikan bangunan. Ini diantaranya juga tanda kiamat. Hatta yatatawwalun nasu fil bunyan. Nanti wong-wong itu bermegah-megahan dalam membangun rumah. Ini diantara tanda. Ini bukan berarti lawar ningkat omah apa ya ora oleh. Ya kalau memang dibutuhkan tidak masalah. Tapi banyak orang itu memang mau mengejar banyak bangunan-bangunan di tingkat pirang-pirang ruang umum, tapi tidak ada yang memakai. Kemudian yang ketiga itu tanda kiamat yang belum terjadi. Jadi yang pertama sudah terjadi dan tidak terulang. Yang kedua sedang terjadi dan terus terjadi. Yang ketiga tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Di antara ini pun apa? Dia menikah sepindah lahirnya Imam Mahdi. Ini belum lahir sejauh yang saya ketahui. Tapi kalau klan-klan seorang dai di mana itu umure sakmene, maka jangan mudah percaya, karena sebagian dai-dai itu mereka tidak mengambil athar-athar dari sunnah, perkiraan, bayangan. Nek mati kae, nek mati Raja Salman, iki seperti itu. Maka ini tidak boleh ngarang-ngarang tentang hari akhir kecuali berdasarkan dasarnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendikatakan la tadhabu dunya hatta yamlikal arabu rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Dunia tidak akan lenyap atau tidak akan sirna sehingga seorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku. Menika
Imam Mahdi. Nggih. Mula Rasulullah ngendikaken al-Mahdi minni ajlal jabhati aknal anfi yanil arda kiston wa adlan kama muliat jauran wa zulman yamliku sab'a sinin. Imam Mahdi berasal dari keturunanku, kata Rasulullah. Beliau memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Di masanya akan tersebar keadilan di muka bumi sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman. Beliau akan berkuasa selama 7 tahun. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi tidak boleh juga orang keturunannya kok ngaku-ngaku, juga tidak boleh. Banyak sekarang ini karena ngaku ini paling menguntungkan, orang akan menghormati dan sebagainya, kemudian ngaku-ngaku keturunannya, maka semua itu tidak boleh. Buat angsal. Kemudian yang kedua, harta melimpah ruah dan jazirah Arab kembali menghijau. Ini tanda-tanda dan sekarang ini sampun kita pirsani Pak. Banyak jazirah Arab itu banyak ditumbuhi rumput-rumput, pohon-pohon yang hijau. Kemudian yang ketiga, itu akan terjadi perang besar nanti. Kaum muslimin yang akan mengalahkan Yahudi. Ini sepertinya sudah mengarah ke sana. Terjadi perang antara Palestina dengan Yahudi. Ini sudah mulai mengarah ke sana. Tapi tentang kapannya Allahu a'lam. Di mana Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimuna al-yahudu wa yaqtuluhumul muslimuna hatta yahtabi al-yahudi min wara'il hajari was sajar. Fayaqulul hajaru awil sajar, ya muslim, ya Abdullah, hada yahud khalfi fata'ala faqtulu illal gharqat fa innahu min syajaril yahud. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Tadi nek sakniki wong Yahudi lagi malang nekung sumbar kuwasa, tapi suatu saat nanti mereka akan dikalahkan orang Islam. Orang-orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi. Orang-orang Islam akan membunuh mereka sampai orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu pohon dan batu itu akan berkata, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah, kecuali pohon gharqat, karena pohon gharqat ini adalah pohon orang Yahudi, Pak. Jangan kita ngertos, orang-orang Yahudi itu percaya dengan hadis ini, sehingga mereka pun menanami pohon gharqat. Itu sudah mulai menanam banyak pohon-pohon gharqat. Itu nanti kita akan yang menguasai, memenangkan. Nek sakniki panti kados ngaten menika keadaanipun kaum muslimin banyak ditindas, banyak disakiti. Kemudian yang keempat, akan muncul dajjal. Dajjal ini secara bahasa itu pendusta. Adapun menurut istilah, seorang pembohong besar yang akan keluar wonten akhir zaman, ngaku sebagai Tuhan, Pak. Dajjal ini akan memberikan fitnah yang besar kepada manusia, termasuk nyuwun sewu ibu-ibu itu fitnah nanti yang besar, diantaranya kepada para wanita. Niku kaya magnet sing nyerot wesi-wesi ngene niku. Jadi bisa napa ketarik, luar biasa fitnahnya. Di mana disebutkan Dajjal akan memberikan fitnah yang besar kepada manusia. Wonten hadis disebutkan
ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam menika dipun cipta nganti tekaning kiamat fitnah sing langkung ageng tinimbang fitnahipun dajjal. Nggih. Jadi fitnahnya itu sangat besar sekali. Sehingga disebutkan ada sepertiga penduduk bumi itu mereka yang menjadi pengikut dajjal. Orang ngeri banget nih, sangat mengerikan. Kemudian Rasulullah memberikan tandanya di kening dajjal ini akan tertulis kafaro, akhir artosipun kafir. Di mana Rasulullah menyebutkan inna baina ainaihi maktubun kafaro yaqra'uhu kullu mu'min min ummati wa katibin, yakni ad-dajjal. Sesungguhnya di antara kedua matanya akan tertulis kafara yang akan dibaca setiap mukmin dari umatku. Rasulullah menyebutkan bahwa bisa maca ora dia akan tahu. Maka dia akan tinggal di muka bumi ini 1 hari seperti 1 tahun. Kemudian hari berikutnya seperti 1 bulan. Kemudian hari berikutnya seperti 1 minggu. Kemudian hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Ini tinggalnya di bumi. Dan di antara tandanya engkau ad-dajjalu awarul aini al-yusra jufalu sya'ri ma'ahu jannatun wan narun fanaru jannatun wa jannatuhu narun. Dajjal niku wuto sebelah kiri, rambutnya keriting dan bersamanya ada surga dan neraka. Nek ngandake neraka niku sebenarnya adalah surga. Kalau dia mengatakan surga itu adalah neraka. Bagaimana tidak fitnahnya besar, Pak? Ngantos dianggap Tuhan, Kalau dia lewat di tempat-tempat tandus boten Jawa niku, maka dia menyeru kepada penduduknya supaya iman. Kalau dheweke nggih, karena dia mengaku Tuhan, nek kowe ora percaya aku Tuhanmu tak kon udan, itu diberi kemampuan Allah atas izin Allah. Dia bisa menurunkan hujan. Nek kowe ora doiman marang aku, tak kon tandus, maka jadi tandus tanah itu. Sehingga apa? Sehingga sampai dajjal ini bisa menghidupkan orang yang mati. Ada seorang pemuda, dia ahli agama. Piyambakipun kalau mau dibunuh dajjal, kon iman, aku raiman, kowe kuwi dajjal. Lajeng dibunuhlah pemuda itu. Kemudian dihidupkan lagi. Kon iman, boten buron iman. Kepiye nak tak uripke wong tuamu? Maka dihidupkanlah orang tuanya, tetapi disebutkan dalam hadis fasubiha syaitan yang diserupakan kepada orang tuanya tersebut. Ini diantara kemampuan dajjal. Jadi pengikutnya sendiri yang membo wong tuane. Iki wong tuamu wis percaya ora nek aku ki Tuhan. Maka pemuda ini berkata lagi, aku saya tambah yakin nek kowe ki dajjal aku ora bakal iman. Ketika hendak dibunuh lagi, dia sudah tidak mampu membunuh. Dan bersamaan itu Allah turunkan Nabi Isa. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dajjal ini dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lud. Dikejar, dibunuh oleh Nabi Isa. Oleh karena itu Nabi Isa mengatakan, Bapak Ibu,
itu juga akan Allah turunkan lagi ke dunia ini. Karena ini Nabi Isa diangkat ke langit, nanti menjelang akhir zaman itu diturunkan. Setelah itu Imam Mahdi mendapati Nabi Isa itu diapit oleh kedua sayap malaikat, sementara air menetes dari dahinya. Nabi Isa ini akan membunuh babi-babi yang ada dan juga mematahkan salib, juga membebaskan mematahkan salib-salib yang ada. Tak seorang pun dari orang kafir yang bertahan hidup ketika mencium bau nafasnya Nabi Isa. Padahal nafasnya ini tercium sejauh pandangannya. Jadi orang-orang kafir ketika mencium baunya nafasnya Nabi Isa ini meninggal. Kemudian Dajjal ini pun akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut. Setelah itu muncul kabut, Bapak Ibu rahimahullah. Muncul kabut sehingga meliputi manusia. Setelah muncul kabut, nanti atas izin Allah, Ka'bah itu juga akan dihancurkan oleh orang-orang yang fasik. Di mana Rasul menyebutkan, Ka'bah bakal dihancurke karo Dzuswaiqataini dari Habasyah atau Ethiopia. Itu mendekati kiamat nanti. Kemudian akan timbuskan angin lembut yang akan mencabut roh orang-orang mukmin. Allah akan tiupkan angin yang lembut. Barang siapa punya keimanan, meskipun dia tinggal di celah-celah bukit, di dekat-dekat gunung, angin itu akan mendatangi sehingga akan mewafatkan mereka. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia yang jelek di tengah mereka. Singkulator ke kalau wau Pak, tinggal syirorun nas, tanda kiamat yang sedang terjadi dan akan terulang. Nanti perzinaan-perzinaan itu semakin merajalela di jalan-jalan, waliyadzubillah. Kemudian akan muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Ini sahih hadis-hadisnya, sahih. Di mana Ya'juj dan Ma'juj ini masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan la taqumus saa'ah hatta tarawna asyra ayatin. Ora bakal teko kiamat nganti kowe ndelok 10 tondo. Napa tulu syamsi min maghribiha, jetule srengenge saka kulon, wadabah binatang, munculnya wadukhon, dukhon kabut kalau wau, wadabah dabah hewan melata, lajeng wahuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian juga keluarnya hewan melata yang dapat berbicara, dabah kalau wau. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Jadi kalau sudah terbit matahari dari barat, ini sudah kiamat. Maka akan terjadilah kiamat, di mana sekarang ini malaikat Israfil itu sudah memandang ke arah langit dalam keadaan meniup posisi memegang trompet. Jangan sampai Allah perintahkan sementara dia sedang berkedip, sampai seperti itu Pak. Jadi pun siap-siap nih. Jadi ketika Allah perintahkan, sebelum apa yang terjadi Pak, maka akan meletus berbagai gunung ini, akan jadi hancur berkeping-keping. Terus dipun sebatakan dengan
surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, menawa bumi diketok sak banter-bantere. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi ngetoke barang-barang beban-beban sing abot. Wa qala al-insanu ma laha, menungso do bingung iki jane napa iki? Bingung. Begitu pula wonten surat Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ngendi gunung-gunung kuwi kaya dene bulu yang berterbangan, dan manusia itu seperti aneh-aneh. Inilah puncak dahsyatnya terjadi, yaitu kiamat. Ini Bapak Ibu rahimahullah, ini tanda-tanda kiamat. Mungkin ini yang kita sampaikan pada pertemuan pagi ini. Jika ada pertanyaan terkait materi atau yang lainnya, kalau sumangga akan monggo. Kita buka sesi tanya jawab. Saking ibu-ibu nggih angsal, saking bapak-bapak monggo. Oh nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.